Level husnul khotimah itu disebut level yang mulia. Dan Quran gak pernah menyebutkan selain inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Setuju? Setuju? Pertanyaan. Orang yang beriman pasti takwa gak? Nah, mulai nih. Hai orang-orang yang diwajibkan atas kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti pasti nggak? Kok pasti sih? Ulangi lagi ya. Duh, ini udah emang jam-jam rawan ya, jam segini ya. Apalagi belum dikasih nasi, ini bahaya memang sih. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu sebagaimana orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada apa? Berarti pasti nggak? Oh, tadi pasti, sekarang belum ah. Ya belum lah. Makanya disuruh puasa. Maka ritual adalah jembatan latihan untuk menuju spiritual. Jadi orang beriman pasti takwa nggak? Belum. Orang yang KTP-nya Islam pasti beriman? Belum. Apalagi takwa. Udahlah, KTP-nya Islam tuh nggak aman-aman banget gitu. Kenapa? Karena keamanan tidak terletak pada identitas dan KTP, tetapi pada ketakwaan. Sampai sini oke? Oke? Berarti target sholat supaya jadi orang takwa nggak kira-kira? Iya. Target puasa supaya jadi orang takwa? Iya. Target haji umroh supaya jadi orang takwa? Kurban? Iya. Semua ritual hanyalah jembatan supaya jadi orang takwa. Berarti ini yang menjadi primer. Pertanyaan, ibu bapak udah takwa belum? Hah? Ya jawaban paling aman sih insya Allah. Itu aman. Lah, gimana mau jadi orang takwa kalau nggak tahu ciri-ciri orang takwa? Betul? Nah, terakhir, ya ibu bapak, saya rasa ini hal yang paling penting sih. Kalau kita ngerjain yang ini, aman aja bu, pak, udah aja. Dan jadikanlah itu habits gitu. Saya ibu bapak kita latihan setiap hari, ya. Di Ali Imran 134 ada kalimat gini. Orang yang bertakwa yaitu. Nah, sebelum ke situ saya mau masuk analogi gini dulu. Ibu bapak kita datang ke bumi ini, datang ke semesta ini, permanen atau sementara? Berarti kita tamu nggak di sini? Yang namanya tamu nggak pernah punya hak milik. Bener nggak? Berarti semua dipinjemin. Betul? Berarti kalau di sini cuma sementara, kita akan kembali kepada Allah. Ini tempat yang selamanya. Betul? Berarti di sini sebentar nggak? Selamanya nggak? Maka jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang. Betul nggak? Dan ibu bapak nggak usah betah-betah amat di sini juga sih. Bener nggak ini? Karena ini bukan tempat yang selama. Kata kuncinya adalah semua di tempat yang sementara pasti titipan. Betul? Betul? Maka orang takwa yang nomor satu sadar kalau semua adalah titipan. Maka di Al-Baqarah 134, siapa orang yang takwa? Orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Orang yang pandai berinfak baik lapang maupun sempit. Kalau orang berinfak dan bersedekah, kira-kira dia memegang atau melepaskan? Kira-kira dia melekat atau melepaskan? Maka hal yang paling bahaya dalam kita, kalau kita sudah mulai melekat kepada sesuatu, maka belajarlah untuk melepaskan. Oke? Sip? Boleh saya gampangin ya? Nomor satu orang yang takwa adalah orang yang tidak pelit. Udah gitu aja. Tidak apa? Ibu bapak, ada nggak orang yang sholatnya rajin banget, ke masjid rajin banget, tapi pelit? Ada nggak? Bagus. Jadi mau sholatnya rajin, umrohnya rajin, puasanya rajin, pelit, nggak main berarti ya. Dia baru dalam kondisi jasad, jiwanya belum terbuka.
Nah berarti tidak pelit itu nutrisi untuk jasad atau untuk jiwa? Jiwa. Berarti kalau ibu bapak tiap hari makan tapi tiap hari pelit, makanan jasadnya ada tapi makanan jiwanya nggak ada. Sip. Sampai detik ini, hari ini ibu bapak udah ngasih nutrisi jiwa belum? Nah, sip. Apapun bentuk kebaikan itu nutrisi jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Yang kedua, siapa orang yang bertakwa? Orang yang mampu menahan amarah, itu nomor 2. Mampu apa bu pak? Menahan. Berarti kira-kira orang takwa iritasi kebenciannya tinggi nggak? Gampang tersulut emosi nggak? Karena kenapa? Dia mampu mengelola egonya karena dia tahu bahwa segala bentuk yang dilakukan tidak terkontrol oleh egonya gitu. Salah satunya, contoh, ibu bapak hidupnya punya masalah nggak? Mulai lagi ini. Orang kalau ngomong masalah banyak, dia dalam keadaan mabuk udah gitu aja. Pasti. Iya, saya tanya masalah gimana? Buah, pasti lagi nah. Maaf ya. Dalam hidup masalah cuma ada 2 bu pak. Jadi yang ngomong banyak hoax. 1. Yang jadi masalah adalah keinginanku tidak sesuai dengan kejadian. Yang kedua, yang kejadian nggak sesuai dengan keinginanku, udah beres. Betul? Jadi banyak nggak masalah? Enggak. Masalah itu datang dari keinginan. Dan kalau keinginannya lebih besar dari realitas, pasti dia ngamuk marah. Nah, orang yang takwa adalah orang yang pandai menahan amarahnya supaya dia tidak mencak-mencak, marah-marah, benci, iri, dengki terhadap realitas yang tidak sesuai dengan keinginannya. Selesai. Kalau pakai bahasa psikologi, orang yang pandai menahan amarah, dia pandai membuat egonya itu tenang. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak ini penting banget ya. Saya sudah ngulang-ngulang ini entah ribuan kali, tapi saya mau ngulang lagi hari ini. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya, titik. Betul nggak? Jadi kalau ibu bapak kesal sama orang, bukan dia yang kesal, tapi egoku yang bermasalah. Deal? Berarti sekarang saya tanya, keluar atau di dalam? Jadi kalau ibu bapak punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena masalahnya di sini. Kalau ini nggak diberesin, itu nggak ikut beres. Selama ini pengen ngeberesin yang lain, pengen orang lain berubah, tapi aku nggak berubah, nggak bisa. Maka tidak ada kekuasaan kita merubah siapapun selain kita merubah diri kita sendiri. Setuju? Sip. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi egonya gede banget? Ada nggak? Nah, berarti belum takwa. Terakhir nih. 1 apa ibu bapak? Enggak, pelit. Yang kedua, jadi ibu bapak pulang dari sini kalau ada yang nyebelin diam dulu, tar. Jangan jangan. Itu namanya reaktif. Tapi belajarlah responsif. Maka inti dari khusyuk itu diam, tidak reaktif, itu khusyuk. Jadi kalau beres sholat tetap reaktif, berarti dia belum khusyuk. Tapi ibu bapak, segimanapun saya, ibu bapak, siapapun gak ngerti sholat, melakukan sholat, meskipun gak ngerti, tetap ada bagusnya. Kenapa? Setidaknya waktu sholat enggak ngomongin orang. Bener gak? Diem. Betul gak ibu-ibu? Kan kalau tahu nggak ada. Seenggaknya 5 menit nggak ngegosip udah bagus. Apalagi kita ngerti esensinya gitu kira-kira. Sip. Jadi yang penting sholat jasad atau sholat jiwa? Dua-duanya. Aduh, gawat. Nah ya, terakhir. Yang terakhir adalah sifat ketakwaan, output dari sholat. Nggak bisa. Jauh-jauh lah pengen husnul khotimah kalau kita nggak punya skill nomor 3. Nomor 3 ini yang disebut pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Kalau kita susah maafin orang, berarti sholatnya not okay. Kalau kita benci banget sama orang dan susah maafin, berarti kehusyuannya kurang bagus gitu. Maka ibu bapak, terakhir,
6.236 ayat Quran, kalau diperas itu cuman keluar kata takwa. Takwa kalau diperas cuman keluar 3 poin ini. Maka kalau 3 poin ini kita kerjain, bismillah, kita mengerjakan serangkaian Quran untuk menjadi bertakwa. Jangan sampai jasadnya sholat tapi jiwanya tidak terhubung. Jangan sampai rajin dalam bentuk ritual tapi kesadaran spiritualnya tidak baik. Dan jangan sampai religius tapi tidak bermoral. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke moderator. Oh, doa ya. Ibu bapak ada pertanyaan? Ya, waktunya habis. Terima kasih, cukup ya, kelihatannya udah paham-paham. Dikunyah dulu boleh ya? Oke, mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Allahumma arini al-asya'a kamahiyya. Allahumma robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, terima kasih, senantiasa bermanfaat. Saya minta maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang tidak berkenan, karena semua datang dari kebodohan saya, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi semua hak mutlak kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Mari kita jadi yang terbaik, selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Terima kasih, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Oh, udah ya, bentar. Gitu. Ada foto boleh. Foto boleh. Biasa, semoga kita yang ada di sini nantinya bukan hardware-nya saja yang baik, tapi juga software-nya jadi lebih baik ya Ibu. Amin. Demikian acara kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga keinginan Atur nuhun Pak, nuhun Pak, semoga ada sesuatu. akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten Pak. Kiranya kita Atur nuhun. Atur nuhun Pak. bersama. Oh iya. Foto bersama pertama mungkin dari Ketua MUI